Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya buka masker. Terlalu pengap dan memang tidak nyaman Buya. Mudah-mudahan dengan bukaan ini untuk menambah sehat kita bersama di bawah ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dipertemukan di ruangan yang sangat membanggakan ini, ruangan bantuan Center of Excellence dari Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang kita terima dengan pagu anggaran 2020. Dan bangunan yang lain Ibu ada di belakang dari lingkungan sekolah kita, karena kita membeli lahan, kita bangun di sana. Insyaallah nanti kita akan mengundang Ibu pada saat peresmian gedung bantuan COE ini. Salawat beriring salam mari senantiasa kita sampaikan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita langkah, jalan, dan tuntunan agar kita menjadi umat yang memiliki prestasi yang membanggakan, umat yang menjadi terbaik di antara umat-umat lainnya, umat yang memberikan kedamaian, umat yang memberikan kesejahteraan, dan umat yang senantiasa terus belajar memperbaiki dirinya menuju ke arah yang tentunya lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kacadin wilayah 6 ya, pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kemudian ya beserta dengan rombongan ya, juga dan sebagainya yang pada hari ini datang mengiringi Ibu. Kemudian ini ada kepala sekolah dari SMK Muhammadiyah Haruwangi, Bapak I Nasrullah SPDI, beserta 2 guru lainnya. Kemudian kita juga mengundang dari SMK Al-Jabar Pasir Kuda, insyaallah dalam perjalanan menuju kemari. Dan ini ada teman-teman Wakasek yang lebih banyak tidak bisa hadir. Satu karena sakit Pak Abdul Latif, karena beliau kena tifus. Kita doakan agar Allah menyembuhkan dan tidak memberikan penyakit kepada beliau. Kemudian Pak Dedi sebagai Wakasek kesiswaan yang hari ini juga tidak bisa hadir karena ada kerabat yang meninggal dunia di Sukaluyu. Kemudian ada Pak Edi ya sebagai Wakasek Humas Udin. Terus ada Pak Iwanda Budiman sebagai Wakasek Sarpras Kaprod yang hadir lengkap di sini, mulai dari Pak Heri. Berdiri Pak Heri. Nah, ini Kaprod TKJ. Jadi kalau nanti Ibu tanya informasi data dan sebagainya, dokumen TKJ ada pada beliau. Kemudian ada ICT Hidun yang sebenarnya Sohibul Hajat untuk dapat COE ini ada di RPL loh. Rekayasa Perangkat Lunak, berdiri ICT Hidun. Kemudian Kaprom yang terakhir ini adalah OTKP, yaitu Bu Nani Kustini yang tadi menjadi MC. Kemudian para guru ya, kemudian tata usaha Caraka yang hadir pada kesempatan ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk juga IPM, perwakilan dari 3 program kompetensi keahlian yang kita miliki. Mudah-mudahan tahun ini Ibu, sekedar informasi,
kita akan memperkuat, karena sejak dari awal izin operasional SMK ini kita punya 5 ini, tapi yang 2-nya mati suri. Mengapa? Karena tidak kita hidupkan. Maka tahun 2021-2022 ini kita akan menghidupkan yang sudah mati suri itu, yaitu teknik multimedia dan teknik las. Ya, kenapa? Karena itu dari awal sudah ada izin pendirian, jadi kita matikan sendiri. Akhirnya dia mati pelan-pelan. Oleh karena itu nanti izin kepada ibu, dalam brosur kita mencantumkan nanti tambahan 2 dari 3 yang ada. Yang saya hormati Ibu Kacadin beserta rombongan, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Banyuwangi beserta rombongan, Kepala SMK Al-Jabar ya Muhammadiyah Pasir Kuda yang dalam perjalanan menuju kemari, dan rekan-rekan dari para wakasek, Kaprod dan guru serta tata usaha Caraka SMK Teknik Muhammadiyah Plus yang sangat saya banggakan. Kegiatan yang kita selenggarakan pada hari ini adalah buah dari pemikiran Ibu Kacadi untuk mewadahi teman-teman sekalian bagaimana menjadi seorang yang mampu untuk mengartikulasikan pikiran dengan kata-kata yang sesungguhnya tidak mudah untuk kita lakukan. Mengapa? Karena yang pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, satu pedang itu bisa membunuh hanya 1 orang, tapi satu kata itu bisa membunuh jutaan orang. Artinya ketika kita berbicara di depan orang lain, orang bisa memahami, mengerti, dan bisa untuk menyampaikan apresiasi terhadap apa yang kita coba utarakan kepada mereka. Ini faktornya adalah bagaimana kita mengemas kata-kata itu menjadi efektif, efisien, bermakna dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dengan kehadiran Bu Kacadin yang sangat luar biasa, di mana beliau sebelum menjadi Kacadin juga sudah memimpin suatu instansi di Bandung, Bu ya, yang instansi itu luar biasa ya, berubah, sehingga kita juga berkeinginan penyelenggaraan untuk public speaking ini, satu menambah wawasan, yang kedua menambah rasa percaya diri ya, dan yang ketiga mampu memetakan diri kita ya, kekuatan saya di mana, kelemahan saya di mana, kemudian peluang saya di mana, Ibu ya, dan ancaman yang ada pada saya apa, sehingga kita benar-benar nanti ya ketika berbicara tidak seperti orang yang sedang demam panggung ya. Contoh, ada orang kalau bicara itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gak ada salah di pantat, tapi karena sudah grogi, pantatlah yang menjadi pelampiasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan gak ada yang salah di topi ini. Mengapa topi dilampiaskan dengan nafsu kita? Ya gak ada salah apa-apa ya. Atau kita kalau bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oh dia di sini, kita di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau lihat tokek atau lihat apa ini? Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita gali, karena nggak mudah ya, nggak mudah. Dulu pengalaman saya ketika belajar pidato ya, saya belajar pidato kelas 3 SD ya, itu saya nggak ada persiapan apa-apa. Yang penting Assalamualaikum dengan sekeras-kerasnya ya. Untuk apa? Untuk membuat diri itu semakin berani. Masalah isi apa aja disampaikan ya, kadang-kadang nggak nyambung
Sudah asal masuk ke utara, selatan, barat, timur, yang penting sudah selesai diakhiri dengan salam. Itulah keberanian yang konyol pertama sekali. Ya, ketika saya berbicara, belajar pidato, dan hasilnya juga nampaknya diberikan apresiasi karena keberanian tersebut. Nah, oleh karena itu saya berharap ini adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam, teman-teman sekalian, betapa berbicara itu penuh dengan ilmu, ya, kemudian seni, dan juga persiapan. Steve Jobs ketika dia menyampaikan produknya, dia menyiapkan dirinya 4 bulan untuk bicara saja. Ya, bicaranya cuma 7 menit. 7 menit itu 4 bulan. Dia ulang lagi, kemudian dia review, ulang lagi, review, ulang lagi, review. Jadi nggak ada ya itu ya suatu hasil yang spontan begitu saja. Ya, tapi harus dilakukan dengan planning. Ya, kalau dengan planning yang baik, maka ke depan apapun yang dihadapkan kepada kita, ini kita akan bisa menguasai diri kita dan bisa menghipnotis orang lain. Pengalaman saya sewaktu memberikan bantuan di Biren ya, ACPD. Ketika kita memberikan bantuan saat itu gempa, yang berbicara itu adalah bupati. Saya hampir terkejut. Mengapa? Karena bupati bicaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak 2, Ibu 2. Bapak 2, Ibu 2. Rasanya bapak-bapak yang hadir pada saat itu ada 50 orang. Oh, 2 orang, Ibu 2 orang, Ibu yang hadir ada ratusan. Oh, baru sadar saya. Ya, baca teks Ibu ya. Karena yang membuat teks itu malas, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi bapak 2 dan ibu 2. Nah, ini suatu hal yang lucu, tapi menjadi pembelajaran kepada kita betapa pentingnya persiapan yang harus kita lakukan ketika berbicara. Ini saja kata pengantar dari saya. Tujuan dari kegiatan kita tidak lain membangkitkan gairah kita, bahwasanya berbicara itu ya adalah upaya untuk mengungkap alam pikiran kita untuk sampai kepada tujuan. Bagaimana orang ingin tahu tentang kita kalau kita nggak bisa menyampaikan apapun yang sebenarnya potensi itu ada pada diri kita tapi tidak tergali dengan baik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mohon maaf Ibu nanti bisa menyampaikan secara gamblang. Saya ingin guru-guru ini tampil elegan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.